Haleluya, haleluya, haleluya. Masih dalam pembahasan Alkitab setiap hari. Saya percaya program ini akan memberkati kita semuanya. Dan by the way, tidak terasa sudah 33 hari berturut-turut kita sedang membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan saya membaca dan mengajak Bapak Ibu membaca mulai dari kitab Mazmur. Dan kita akan membacanya terus menerus setiap hari. Karena saya percaya kita semua bukan hanya menerima kebenaran firman Tuhan, tapi juga renungan yang akan memberkati, yang akan menguatkan iman percaya kita untuk tetap semangat dalam menjalani kehidupan kita hari demi hari. By the way, jika saudara diberkati Tuhan lewat program ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen, serta nyalakan lonceng notifikasinya biar kita tetap berinteraksi. Karena saya percaya orang yang setia pada perkara-perkara yang kecil, Tuhan juga setia kepada perkara-perkara yang besar. Dan kita akan membacanya, tetapi sebelumnya kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, hamba berdoa setiap jemaat Tuhan yang tetap semangat menonton video ini, biar mereka tetap sukacita di dalam Tuhan. Apa saja yang mereka lakukan, Tuhan menyertai yang dalam masa-masa mencari pekerjaan, dalam masalah-masalah keluarga, dalam menghadapi sakit penyakit, dalam menghadapi persoalan rumah tangga, dalam menghadapi setiap masa muda, khususnya anak-anak muda yang hari-hari ini mulai lari, mulai jauh daripada Tuhan. Tuhan jamah mereka, biarlah mereka tetap kuat menghadapi situasi ini dan tetap memuliakan nama Tuhan. Hamba percaya Roh Kudus membimbing kehidupan setiap jemaat Tuhan untuk setia di dalam Kristus. Kami akan baca firman Tuhan. Kuduskan hamba-Mu, kuduskan kami semuanya agar tetap layak di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Mazmur pasal 33 ayatnya yang pertama sampai ke 22. Firman Tuhan berbunyi, puji-pujian kepada Allah Israel. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Jadi Tuhan mau kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan tetap bersorak-sorai dan memuji Tuhan. Jangan takut hanya karena keadaan kadang-kadang menguntungkan, mengecewakan kita, lalu kita sudah gak mau bersorak-sorai dan memuji Tuhan. Itu sebabnya kemarin saya bilang memuji Tuhan bukanlah sebuah keadaan, tapi sebuah keputusan yang timbul dari dalam hati untuk kita memuji dan memuliakan Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan, ia menaruh samudra raya ke dalam wadah. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan, biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia, sebab Dia berfirman maka semuanya jadi, Dia memberi perintah maka semuanya ada. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa, Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya, rancangan hatinya turun-temurun. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Tuhan memandang dari sorga, Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya Ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan.
Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita, ya, karena Dia hati kita bersuka cita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Perhatikan ayatnya yang ke-18 dikatakan seperti ini. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Tuhan. Dengan kata lain, orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, Tuhan tidak memperhatikan, Tuhan tidak melihatnya. Justru Tuhan melihat orang yang takut akan Tuhan. Itu sebabnya kehidupan kekristenan kita bukan sekedar ke gereja, bukan sekedar memberi persembahan, bukan sekedar melayani Tuhan. Yang terpenting di dalamnya adalah percaya dan takut akan Tuhan. Ada banyak orang hari-hari ini aktif di gereja, menjadi majelis di gereja, pelayan Tuhan, tetapi selingkuh jalan terus, bohong jalan terus, bertengkar suami istri jalan terus, bahkan hutang sana sini ya, dan tidak pernah dibayar, bahkan lari daripada tanggung jawabnya. Lalu kalau bicara di gereja, shalom, haleluya, selamat pagi, selamat melayani, Tuhan Yesus baik, tetapi hatinya penuh dengan kebusukan. Nah, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Itu sebabnya jika saya menjelaskan kepada saudara, orang yang tidak takut akan Tuhan, hidupnya akan sengsara, akan mengalami kemunduran demi kemunduran. Mungkin hari-hari ini engkau mengalaminya. Cepat berbalik daripada Tuhan, karena Tuhan masih menunggu kapan engkau berbalik dan seru kepada Tuhan. Tuhan masih menanti-nantikan pertobatan kita, karena Tuhan masih menunggu kita apakah kita mau berubah atau tidak. Dan hari ini ketika kita dengar firman Tuhan, dengar baik-baik, takut akan Tuhan akan menjadikan kita orang-orang yang berhasil, orang-orang yang sukses, bukan orang-orang yang gagal, tetapi orang-orang yang semangat penuh dengan kemuliaan Tuhan. Makanya saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, bukan hanya orang yang takut Tuhan, yang diberkati Tuhan, tetapi orang yang berharap kepada Tuhan. Kalau kita berharap akan sesuatu, maka kita akan melihat visi kita ke depan, apa yang akan kita lakukan. Demikian juga kehidupan kita, ketika kita berharap kepada Tuhan, masa depan kita sudah tahu kemana dan arahnya kemana. Mungkin akan ada tantangan, pergumulan, persoalan, tetapi Alkitab bicara buat kita, Allah turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan hanya mau kita takut akan Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Jangan berharap kepada manusia. Kadang-kadang manusia mengecewakan. Hari ini dia ngomong baik buat kita, besok dia ngomong jahat tentang kita. Hari ini dia berkata baik tentang kita, besok dia akan menggosipin kita, akan menjatuhkan kita. Hari ini dia memberikan bantuan buat kita, besok dia akan menceritakan keburukan-keburukan kita. Nah, ini yang saya bilang, jangan berharap kepada kekuatan manusia, tetapi kita berharap kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan. Hanya memang butuh proses, tapi Alkitab bicara buat kita, barang siapa yang bertahan sampai kesudahannya, dia yang beroleh selamat. Artinya akan ada ujung-ujungnya, kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Kalau mungkin kita berkata, tapi sampai sekarang saya menghadapi masalah demi masalah, persoalan demi persoalan, pergumulan demi pergumulan. Saya mau beritahu, artinya itu belum ujung. Kan ujung-ujungnya menang. Kalau masih dalam perjuangan, itu belum ujung. Sampai kita akan melihat kemenangan demi kemenangan, maka itu adalah ujungnya. Kuncinya takut akan Tuhan, berharap kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, hamba berdoa setiap jemaat Tuhan yang mungkin hari-hari ini sudah mulai undur di dalam
pelayanan, di dalam melayani Tuhan, mungkin mulai jauh daripada Tuhan, mungkin hari-hari mengalami pergumulan, tekanan batin di dalam masalah dalam keluarga, persoalan ekonomi, bisnis, dan anak-anak serta keharmonisan dalam keluarga. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan berkati anak muda yang mungkin mulai kehilangan pengharapan. Hari ini ketika dengar firman Tuhan ini, mereka dipulihkan, dijamah dan dibaharui hatinya agar tetap semangat dalam melayani Tuhan. Hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus buat setiap karyawan-karyawan, buat setiap usahawan, pebisnis, setiap pegawai negeri sipil atau TNI Polri. Tuhan jamah, kuatkan mereka yang masih terikat dengan kuasa-kuasa kegelapan, dijamah dan dilepaskan oleh Tuhan Yesus. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan menjamah orang-orang yang sakit, orang-orang yang berbeban berat di dalam nama Yesus, sehingga mereka dipulihkan dan disembuhkan serta dijamah oleh Tuhan dan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Terima kasih Bapak, ini doa kami akan berjumpa di program esok hari dengan kuasa Tuhan dan kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, amin. Kita sudah berdoa, ingat Tuhan tidak pernah lalai dalam menepati janjinya. Kini saatnya kita bangkit semangat dan sukacita, maka kita akan melihat kemenangan dari pihak Tuhan terjadi atas kehidupan kita. Haleluya. Tuhan memberkati.